Kitab Wahyu pasal 12 menunjukkan naga besar berlawanan dengan anak laki-laki yang baru lahir dan ingin menelannya. Kemudian Mihael, sang malaikat agung datang menghalangi hal itu. Sehingga naga besar tidak bisa menyakiti anak laki-laki itu. Naga besar pun melihat anak laki-laki itu diangkat ke tahta Tuhan. Sungguh, karena anak laki-laki itu diangkat ke tahta Tuhan, naga besar yakin anak itu akan memiliki kuasa Tuhan. Di masa depan akan menghancurkan naga besar. Naga besar itu adalah iblis, setan. Tetapi naga besar berperang dengan wanita itu. Mari kita lihat di Kejadian. Di dalam kitab, Allah juga berkata kepada ular seperti ini, karena perbuatanmu, aku akan membuatmu dan wanita itu saling bermusuhan. Jadi dikatakan naga besar bermusuhan dengan wanita itu. Mari kita baca dari kitab Wahyu. Lihat apakah naga besar, iblis, setan berperang dengan seorang wanita? Lalu siapa wanita yang melahirkan anak laki-laki itu? Mari kita baca. Dikatakan naga besar melihat dirinya dilempar ke bumi. Lalu menganiaya wanita yang melahirkan anak laki-laki itu. Namun, diberikan sayap elang besar kepada wanita itu, supaya dia bisa terbang ke padang gurun, ke tempat yang telah disiapkan Tuhan untuknya, untuk berlindung dari ular. Di sana dia diberi makanan selama 1 periode, 2,5 periode waktu, jauh dari hadapan ular itu. Ular itu adalah ular. Di belakang wanita itu, ular itu memuntahkan air seperti sungai. Maksudnya seperti sungai besar, untuk membanjiri wanita itu. Namun bumi menolong wanita itu, membuka mulutnya, menelan sungai yang dimuntahkan oleh mulut naga besar itu. Lantas, Silong besar, naga besar itu marah kepada wanita itu, kemudian berbalik berperang melawan anak-anak yang berada di bumi. Yaitu mereka yang menjaga perintah Tuhan, dan menjadi saksi bagi Yesus yang berperang melawan itu. Di situ naga besar berdiri di tepi pantai laut. Dari sini terlihat bahwa naga besar adalah iblis, setan. Dia berperang dengan wanita itu. Kemudian wanita itu diangkat ke suatu tempat untuk diberi makan selama 3,5 tahun. Siapakah wanita itu? Dia adalah sebuah bangsa besar. Bangsa besar itu adalah bangsa yang dipelihara oleh saudara-saudara siksi. Sebenarnya mewakili seluruh manusia yang ditentukan untuk hidup kekal. Jadi, berapa banyak orang yang ditentukan untuk hidup kekal? Ada lebih dari 2 miliar orang. Di sini dikatakan, pedang naga besar itu yang dilempar ke bumi menganiaya wanita yang melahirkan anak laki-laki. Kemudian sayap elang besar diberikan kepada wanita itu. Dia terbang ke padang gurun. Di sana dia diberi makan selama 1 periode, 2,5 periode waktu, jauh dari hadapan ular itu. Kita hanya bisa mengatakan bahwa di masa depan iblis, setan akan menggunakan keturunannya untuk membunuh orang-orang yang akan hidup kekal di bumi. Namun mereka akan mendapat perlindungan yang tertentu. Mereka akan mendapat perlindungan tertentu. Pada saat itu, ular itu berada di belakang wanita dan memuntahkan air. Muntahan itu seperti sungai besar, untuk membanjiri wanita itu. Ini berarti pada masa itu ular memuntahkan air. Dan air itu berarti apa? Apa artinya? Air itu mewakili orang-orang milik setan. Karena mereka milik setan. Kemudian Zhang Jie menjelaskan itu adalah orang-orang milik setan. Orang-orang yang milik setan menganiaya orang-orang yang hidup kekal di dunia. Lalu bumi membuka mulutnya, menelan sungai itu. Jadi naga besar itu marah kepada wanita itu dan berbalik berperang dengan anak-anaknya yang di bumi. Maksudnya naga besar itu adalah iblis, setan. Dia terus menyerang, dan terus menyakiti mereka yang masih hidup selama masa kesengsaraan besar, yaitu 144.000 orang yang masih tersisa di bumi. Itulah orang-orang yang masih ada di bumi. Mimpi yang dibuat saudara Ahbei sekitar 5 tahun lalu. Dalam mimpi itu terlihat banjir besar sekali yang sangat besar. Banjir ini sangat besar. Karena itu banyak orang menggunakan tembok untuk menahan air banjir itu. Salah satunya adalah bibi kecil saudara Sibo, yaitu adik dari ibu. Adiknya ibu bernama bibi kecil, Xiao Yu juga berusaha keras menahan banjir itu. Tapi tidak disangka kemudian tertimbun banjir. Akibatnya banyak orang meninggal. Pada saat itu setelah meninggal, ibu dari Sibo berkata demikian kepada adik kecil Sibo. Anakku, ketika bibimu bangkit kembali, kamu harus memberitahunya bahwa ibu minta maaf kepadanya. Kemudian adik kecil berkata, Ibu, kamu bisa langsung memberitahu bibimu saja. Kemudian ibu berkata, ibu berasal dari surga, bibi dari bumi, yang abadi. Maka dari situ kita melihat bibi kecil, saudara Sibo, dan banyak orang dari kerajaan surga. Banyak orang di bumi yang abadi akan dibunuh. Tentunya mereka akan terbawa air banjir, seperti yang tertulis di sini. Naga mengeluarkan sungai dari mulutnya dan menenggelamkan wanita itu. Wanita itu adalah sebuah kerajaan, yaitu kerajaan Israel.
Karena di bumi ini maksudnya orang abadi di bumi baru, yaitu orang yang hidup kekal di bumi baru. Maka kedepannya banyak orang akan disakiti atau dibunuh oleh orang-orang setan. Terutama para bayi dalam kitab Wahyu. Amin.